Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait peta topik penelitian yang merupakan bagian dari pembahasan pada mata kuliah metodologi penelitian. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam penelitian, terutama bagi mahasiswa, itu meliputi beberapa jenjang sesuai dengan level pendidikannya. Untuk mahasiswa diploma bentuknya adalah tugas akhir, mahasiswa sarjana itu bentuknya adalah skripsi, mahasiswa di level magister bentuknya adalah tesis, dan mahasiswa doktoral bentuknya adalah disertasi, di mana masing-masing luaran itu disesuaikan dengan capaian yang ditargetkan di masing-masing jenjang pendidikan. Langkah penelitian secara umum meliputi beberapa tahapan seperti yang bisa dilihat pada layar. Pertama adalah menentukan topik penelitian, sehingga langkah awal penelitian adalah menentukan topik penelitian. Yang berikutnya, yang kedua adalah melakukan literatur review, di mana di dalam kegiatan melakukan literatur review ini akan menghasilkan pemetaan state of the art problems ya. Jadi apa saja masalah-masalah yang sudah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya pada topik yang bersesuaian. Kemudian dari pemetaan permasalahan yang sudah pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, kita kemudian menentukan problem atau masalah apa yang akan kita angkat pada penelitian kita. Kemudian lakukan lagi literatur review. Jadi literatur review yang pertama tadi, kita sudah mengetahui pemetaan permasalahannya dan kita bisa menentukan masalah apa yang bisa kita angkat dari topik penelitian yang serupa. Kemudian lakukan lagi literatur review untuk apa? Untuk memetakan state of the art methods. Metode-metode apa saja yang digunakan, yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya pada topik tersebut. Nah, berikutnya adalah bandingkan. Jadi lakukan metode comparison. Jadi membandingkan metode-metode yang sudah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya pada topik tersebut. Jadi apa masing-masing kelebihannya, apa masing-masing kelemahannya berdasarkan atas hasil uji coba yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tersebut. Setelah kita bisa membandingkan kelebihan dan kelemahannya, kemudian kita tentukan. Langkah yang berikutnya adalah menentukan metode yang akan kita gunakan. Menentukan metode yang akan digunakan untuk menghasilkan kontribusi pada penelitian ini. Nah, setelah kita menentukan metode apa yang akan digunakan, metode apa yang akan dilibatkan pada penelitian ini, maka tidak hanya sekedar metode tersebut diterapkan, tetapi apa? Kita lakukan method improvement. Supaya apa? Supaya ada peningkatan performa dari metode yang kita pilih tersebut. Nah, kemudian setelah kita menentukan metode, setelah kita melakukan method improvement, kemudian kita eksekusi, ya. Kemudian kita evaluasi hasilnya. Jadi bagaimana hasil dari uji coba method improvement yang kita rancang tersebut. Setelah itu penelitian hasil-hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk laporan, dalam bentuk paper, kemudian apa? Kemudian digunakan untuk publikasi ilmiah ya. Jadi penelitian itu harus menghasilkan kontribusi, harus menghasilkan pengetahuan yang baru gitu ya, walaupun itu minor. Kemudian apa? Kemudian dipertanggungjawabkan ke masyarakat melalui apa? Melalui publikasi. Sehingga hasil penelitiannya jangan disimpan, tetapi apa? Tetapi kemudian dipublikasikan ke masyarakat supaya apa? Supaya bisa dicermati bersama, supaya kemudian bisa ditindaklanjuti untuk keberlangsungan penelitian itu sendiri. Ya, ada topik, ada tema. Nah, apa bedanya topik penelitian dengan tema penelitian? Nah, kalau topik penelitian
itu, merupakan pokok dari, penelitian atau pembahasan dalam suatu penulisan artikel ilmiah ya. Jadi, poinnya apa gitu ya, topiknya apa gitu, pokoknya apa gitu. Sedangkan tema itu merupakan, topik yang sudah punya tujuan gitu ya. Jadi, tema itu lebih spesifik, lebih khusus daripada topik. Jadi kalau topik itu masih bisa bisa general ya, kemudian itu dispesifikkan menjadi tema. Sehingga apa, topik ditambahkan tema itu merupakan langkah awal penelitian ya. Jadi langkah awal penelitian yang pertama tadi adalah tentukan topiknya. Ya, setelah kita menentukan topiknya, kita melakukan, penelusuran pustaka, kita akan menjadi semakin terbuka wawasannya. Peneliti-peneliti sebelumnya, apa saja permasalahan yang diangkat, apa saja permasalahan yang disolusi, metode-metode apa saja yang digunakan, bagaimana performa metode itu digunakan pada penelitian-penelitian setopik sebelumnya. Nah, dari, eee, penelusuran pustaka, sudah mengerucut ke permasalahannya, sudah mengerucut ke metodenya, sehingga temanya akan semakin spesifik, ya. Yang berikutnya adalah nih, teman-teman semuanya, disadari atau tidak disadari, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan komputer, ya. Teman-teman pesan makan gitu ya, teman-teman, bayar listrik gitu ya, teman-teman, eee, pesen tiket gitu ya, itu by aplikasi gitu ya. Sekarang sudah semakin jarang teman-teman itu melakukan transaksi, bertemu dengan, eee, operator atau bertemu dengan teller atau bertemu dengan resepsionis ya, selama ini berinteraksi by aplikasi gitu ya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa, komputer itu ada di sekitar kita ya, disadari nggak disadari ya, karena kita selalu bersinggungan dengan komputer, di mana di dalam komputer itu ada bidang ilmu yang, eee, melatar belakangi, ada teknologi di balik itu semuanya yang kekuatannya ada di bidang informatika. Nah, tentu saja komputer ada di mana saja, tentu saja juga bidang informatika ada di mana saja. Sekarang bidang informatika itu selalu bersinggungan dengan bidang-bidang yang lain ya. Jadi bidang informatika tidak akan pernah, terlepas dari bidang-bidang yang lain. Sehingga apa, sekarang kita nggak mungkin akan sendirian, kita selalu bersinergi dengan bidang-bidang yang lain, ya. Yang berikutnya adalah kontribusi ilmu komputer, ya kontribusi ilmu komputer. Teman-teman seperti ketahui bersama sekarang, eee, sangat sangat banyak diulas, banyak dipelajari terkait dengan data science. Nah, sekarang eranya era digital, eranya big data, nah profesi yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah data scientist. Ya, ada 3 bidang ilmu yang beririsan di dalam data science, yaitu ilmu komputer, nah ilmu kita, ilmu informatika, kemudian matematika, kemudian domain ilmu lain. Nah, domain ilmu lain itu tergantung, data science ini akan diterapkan untuk data di bidang apa begitu ya. Nah, eee, komputer science bertemu dengan matematika menghasilkan kajian di bidang machine learning gitu ya. Kemudian ilmu komputer bertemu dengan bidang ilmu lain itu menghasilkan kajian data processing. Sedangkan matematika bertemu dengan bidang, ilmu lain, ilmu lain itu menghasilkan kajian, statistical research. Nah, sedangkan 3 bidang ilmu ini jika bertemu maka menghasilkan data kajian data science. Nah, di layar juga ditampakkan bahwa core-nya adalah ilmu komputer. Ilmu komputer, kemudian matematika, dan bidang ilmu lain, ini menghasilkan, terapan di banyak bidang ya. Jadi ada, bioinformatik, kemudian ada geoinformatik, kemudian ada digital, humanities, dan lain-lain. Nah ini, kemudian ada juga yang terkait dengan, medical informatika. Nah, eee, jika teman-teman perhatikan,
penerapan penerapan, ilmu komputer, penerapan, informatika ini sudah, terlibat dalam, cakupan yang lebih luas ya. Sekarang, setiap bidang itu tidak bisa terlepas dari, bidang kita yaitu bidang informatika atau ilmu komputer. Ya, sehingga apa? Sehingga, eee, betul adanya informatika ada di mana saja ya. Jadi informatika ini merupakan ilmu yang berperan di hampir semua bidang pada saat ini. Bidang kesehatan butuh informatika, bidang kedokteran butuh, informatika, bidang industri, bidang jasa, perbankan ya, kemudian, permainan atau game, pendidikan. Nah, sama halnya dengan pada saat ini ya, sistem pembelajaran online itu kan ada, Zoom gitu ya, ada Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian bidang hiburan atau, entertain dan lain sebagainya tidak bisa terlepas dari bidang informatika. Nah, sekarang, eee, kembali lagi ke topik bahasan kita yaitu, eee, topik penelitian. Nah, bagaimana strategi menentukan topik penelitian? Nah, pertama adalah mengambil dari tesis gitu ya, mengambil dari tugas akhir ya. Jadi kalau, mahasiswa D3 tadi, apa, tugas akhir gitu ya, kemudian mahasiswa S1 skripsi, mahasiswa S2 adalah tesis, mahasiswa S3 adalah, disertasi. Tetapi secara umum tugas akhir itu istilah lainnya adalah tesis begitu ya. Nah, jadi, ambil, laporan tugas akhir yang sekarang sudah ada gitu ya dari kakak-kakak kelas, kemudian, cermati gitu ya, baca secara menyeluruh, kemudian mengembangkan sesuatu untuk menutupi kekurangannya. Nah, dalam laporan tersebut peneliti mengatakan apa, kekurangannya apa saja gitu ya, apa saja yang masih bisa ditingkatkan misalkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam laporan tesis tersebut, si peneliti itu menggunakan metode apa ya? Bagaimana performanya dari hasil uji coba. Nah, sekarang teman-teman cari metode alternatif yang lain, ya, metode alternatif yang lain. Jadi pertama, cermati kekurangannya apa. Nah, kemudian teman-teman kan berarti suatu penelitian itu kan harus didasarkan dari penelitian sebelumnya, kemudian untuk apa? Untuk meningkatkan, meningkatkan solusi dari, penelitian yang kita rujuk ya. Jadi ada peningkatan hasil dari penelitian yang kita rujuk. Nah, oleh karena itu semangat kita adalah mengembangkan sesuatu untuk menutupi kekurangannya. Yang berikutnya tadi, mencari metode alternatifnya. Jadi dia menggunakan metode apa, nah alternatif lain, metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan solusi apalagi gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya sekedar mencarikan metode gitu ya, tetapi juga apa, metode yang teman-teman pilih itu pasti tidak hanya kelebihannya ya, tetapi dia juga ada kelemahannya kan. Nah, melalui penelitian ini maka, eee, sedikit banyak gitu bisa menekan dampak negatifnya. Oleh karena itu apa, memperbaiki metodenya. Jadi tidak sekedar diterapkan metodenya, tetapi juga metodenya diperbaiki. Yang berikutnya adalah lakukan konsultasi dengan dosen yang kompeten di bidangnya. Nah, teman-teman ini bisa melihat di, situsnya Sinta ya. Di sana teman-teman bisa melihat, masing-masing dosen itu minat penelitiannya di bidang apa saja penelitian yang sudah dihasilkan, publikasinya apa saja, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tepat memilih siapa yang, bisa membimbing penelitiannya teman-teman ya. Jadi, eee, topiknya menarik gitu ya, kemudian masalahnya sudah jelas terpetakan gitu, metodenya sudah ditentukan, bagaimana memperbaiki metodenya juga sudah punya gambaran. Nah, akan semakin optimal lagi penelitiannya jika teman-teman bisa mendapatkan pembimbingan dari dosen yang tepat. Yang tepat berarti yang memang dia kompeten, minat pada bidang yang sesuai dengan teman-teman, angkat sebagai topik penelitian. Yang berikutnya, tadi kan langkah pertama melihat dari laporan, tugas akhir gitu ya. Yang berikutnya adalah, mengambil dari, eee,
paper-paper, artikel-artikel, makalah-makalah yang dipublikasikan di jurnal maupun proceeding, baik nasional maupun internasional, baik yang tercetak fisik maupun yang, digital gitu ya. Nah, sama, kalau tadi kita mencermati laporan tugas akhir, laporan penelitian, sekarang mencermati publikasi ilmiah hasil penelitian, yaitu paper. Kalau tadi, dalam bentuk yang komprehensif gitu ya, yang halamannya, cukup banyak gitu ya, dari bab 1 sampai bab 5 misalnya. Nah, kalau sekarang lebih ringkas lagi, kita menelusuri, di makalah atau artikel ilmiah gitu ya. Nah, tentu saja, ini lebih ringkas gitu ya, biasanya 6 hingga 12 halaman. Nah, sama yang dilakukan apa, yang dilakukan adalah mencermati kekurangan apa ya yang sudah dihasilkan dari penelitian yang tertuang dalam paper tersebut, kelebihannya apa, nah kelemahannya apa, kekurangannya apa saja, atau temuan-temuan apa saja yang, sudah dihasilkan tetapi belum diteruskan, belum ditindaklanjuti dengan lengkap gitu misalkan ya. Nah, kemudian setelah kita memetakan kekurangannya, kita bisa mengidentifikasi paper ini kekurangannya apa, paper itu kekurangannya apa, dengan catatan bahwa paper-paper tersebut pada topik yang sama ya, topik yang serupa. Nah, kemudian dari memotret problem-problemnya, kemudian teman-teman bisa bisa menetapkan problem apa yang masih akan diangkat pada penelitian teman-teman. Kembangkan sesuatu. Nah, harus semangatnya adalah mengembangkan sesuatu, karena apa? Karena penelitian kita harus ada peningkatannya dibanding dari, penelitian yang kita rujuk. Nah, kemudian sama, mencari metode alternatifnya. Ya, jadi masing-masing, masalahnya apa gitu, kemudian masing-masing menggunakan metode apa gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa mencermati dari kelebihan dan kelemahannya, maka pilihan pilihan tepatnya itu akan menggunakan metode apa. Nah, memilih metode itu harus ada kajian ilmiahnya ya, bukan karena perasaan gitu ya, bukan karena kemudahan gitu ya, tetapi memang harus sesuai dengan, objek masalahnya. Nah, kemudian sama halnya dengan penjelasan sebelumnya bahwa metodenya tidak hanya sekedar diterapkan, tetapi metodenya juga harus ada peningkatan, ada improvement-nya. Berarti dalam hal ini penelitian ini adalah memperbaiki metodenya, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah konsultasikanlah dengan mentor atau dosen yang memang dia berkompeten di bidang ini ya, untuk semakin meyakinkan teman-teman. Coba tengoklah, situs Sinta ya, eee, se di situs Sinta itu terlihat track record, penelitian dari, dosen-dosen di kampus masing-masing. Oke. Nah, topik penelitian yang baik. Nah, topik penelitian yang baik itu yang seperti apa toh? Topik penelitian yang baik pertama bahwa ruang lingkupnya terbatas. Ya, jadi topiknya adalah fokus sempit, jadi tidak terkesan bahwa yang diteliti itu luas gitu ya, tetapi apa, spesifik. Yang berikutnya adalah aktual. Aktual itu dekat dengan permasalahan-permasalahan yang pada saat ini, terjadi. Nah, misalkan kalau aktual sekarang, pandemi COVID-19 gitu ya, nah ini aktual. Yang berikutnya adalah referensinya lengkap. Ya, ini modal yang sangat luar biasa ya, ketika kita melakukan penelitian, budaya membaca itu kan tidak hanya pada saat kita membuat proposal. Budaya membaca itu kan tidak hanya pada saat kita menyusun bab 1 ya, tetapi kegiatan membaca, kemampuan literasi itu dilakukan sebelum penelitian dimulai, pada saat penelitian itu berproses, sampai akhirnya kita membahas hasil penelitiannya. Nanti ketika kita diminta untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel dan lain sebagainya, kita juga tidak akan merasa terlepas dari kegiatan literasi. Oleh karena itu, memiliki referensi yang lengkap, kemudahan dalam mengakses referensi yang bersesuaian, itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi topik penelitian yang baik, pertama itu spesifik, fokus, sempit, jadi ruang lingkupnya terbatas, tidak membuka penafsiran yang beragam. Yang berikutnya adalah aktual, terkini sesuai dengan permasalahan yang ada pada saat ini. Kemudian referensinya lengkap, dikuasai. Nah, dikuasai. Jadi kita punya pengetahuan terhadap apa yang diteliti ya. Jadi
kita paham algoritma-algoritmanya, kita paham konsep logikanya ya. Kemudian, kita mempunyai sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian ini ya. Jadi peralatan ketika kita membutuhkan peralatan, peralatan itu kita mudah mengaksesnya. Kita misalkan kita mendapatkan mitra penelitian yang bisa mensupport dalam bidang, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Yang berikutnya menarik. Nah, menarik itu penting ya, teman-teman. Dengan menarik maka, tentu saja kita akan dengan sukacita gitu. Kita punya energi positif, kita punya semangat untuk apa, untuk meneliti secara secara lengkap gitu ya, secara komprehensif. Jadi baik bagi penelitinya maupun bagi dosen penguji itu, menarik itu penting gitu ya. Yang berikutnya adalah, nah, sedangkan topik penelitian yang menarik itu sendiri yang seperti apa sih? Sesuatu yang baru atau jarang ditemukan gitu ya. Jadi pada saat ini topik tersebut, belum banyak yang mengangkat misalkan sehingga apa, sehingga, kita bukan follower gitu ya. Nah, sesuatu yang baru, kemudian, jarang ditemukan gitu ya, itu salah satu, indikator menarik. Tetapi kalau tidak ada sama sekali yang meneliti lah itu malah malah justru, apa, jadi tanda tanya ya, bisa jadi memang tidak mungkin untuk diteliti dan lain sebagainya. Kemudian unik, nah berbeda dari yang biasanya. Nah, unik itu penting ya, karena pada saat kita melakukan penelitian, kita selalu ditanya, "Novelty-nya apa?" Gitu, "Novelty-nya apa?" Gitu ya, "Hal barunya apa?" Karena apa? Karena itu yang akan digunakan untuk membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, walaupun pada topik yang sama, ya. Kemudian topik penelitian yang menarik itu diprediksi akan menjadi bahan bahasan para peneliti, ya. Jadi ketika kita mengangkat topik penelitian yang menarik, kemudian kita melakukan penelitian itu dengan baik, penelitian yang baik tentu saja akan menghasilkan kontribusi. Kontribusi yang baik pula bagi pengembangan pengetahuan, sehingga ketika kita lakukan publikasi dari hasil penelitian yang kita lakukan dengan baik tersebut, maka tingkat kepercayaan terhadap hasil kita itu juga bagus. Jadi, para peneliti itu berpeluang untuk mensitasi publikasi yang kita susun. Karena apa? Karena penelitian kita menarik, karena penelitian kita lakukan dengan baik, karena kontribusinya, bagus. Jadi memang penelitian kita menghasilkan kontribusi, baik kontribusi di sisi metodenya atau kontribusi di sisi masalahnya. Nah, yang berikutnya adalah dekat dengan kehidupan pembaca. Nah, ini ya, jadi kalau topik penelitian yang kita angkat itu memang dekat dengan kehidupan pembaca, ini real gitu ya, maka tentu saja itu menjadi satu nilai lebih dari penelitian kita ya. Jadi sesuatu yang baru gitu ya, jarang ditemukan gitu ya, kemudian unik, berbeda dari biasanya, kemudian diprediksi akan menjadi bahasan para peneliti pada topik ini, kemudian dekat dengan kehidupan pembaca. Nah, hal ini penting ya, hal ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi bagaimana kita menentukan suatu topik penelitian kita itu baik, bagaimana menentukan topik penelitian kita ini menarik, ini menjadi salah satu awal langkah penelitian yang, bagus ya. Jadi kalau kita langkah awal kita itu baik, maka langkah-langkah berikutnya itu akan semakin terarah. Yang berikutnya adalah, nah ini sekarang, dilema pemilihan topik. Nah ini sangat sangat jamak ditemui gitu ya, terutama, pada mahasiswa. Dilema pertama adalah bahwa topik penelitiannya dikuasai, tetapi tidak menarik. Ya, jadi penelitiannya dikuasai tapi tidak menarik. Bisa jadi tidak menarik ini karena sudah banyak orang yang membahas hal tersebut ya. Jadi mahasiswa menguasai, tetapi karena sudah banyak orang membahas, maka jadinya tidak menarik lagi. Yang berikutnya, dilema yang berikutnya adalah tidak dikuasai, tetapi menarik. Ya, jadi topiknya menarik, tetapi si calon peneliti ini tidak menguasai. Nah, bagaimana mensolusi dua dilema ini? Dilema yang pertama tadi ya, dikuasai tapi tidak menarik. Solusinya adalah spesifikan ya. Jadi bisa jadi karena
yang diidentifikasi itu masih global, belum spesifik, belum fokus. Nah, coba spesifikkan lagi ya, mungkin terlalu luas gitu ya. Yang berikutnya adalah setelah kita menspesifikkan, cari keunikannya. Apa sih bedanya dengan peneliti sebelumnya? Harus rinci gitu ya. Se Cari keunikannya, sedalam mungkin gitu ya. Jadi bisa jadi mencari keunikan tuh tidak bisa kita sekali membaca kita langsung dapat. Ini butuh kesabaran, ini butuh ketelitian, ini butuh kejelian untuk bisa memotret kita uniknya ada di mana ya. Jadi ini tidak mungkin kita membaca satu 2 buah paper kemudian kita bisa mendeklar unik kita ada di mana. Banyak-banyaklah membaca supaya apa? Supaya apa yang kita klaim itu benar adanya. Kemudian ungkap hal yang langka. Oke, ungkap hal langka. Langka itu bisa berarti belum banyak orang yang memberikan perhatian terhadap apa, spesifik topik tersebut gitu ya. Jadi suatu topik itu kan subtopiknya banyak gitu ya. Ketika kita menspesifikkan permasalahan kita, maka perlu diidentifikasikan hal-hal apa ya yang berpeluang untuk bisa meningkatkan, berpeluang untuk bisa meningkatkan topik penelitian kita, meningkatkan, eee, keunikannya, meningkatkan ketertarikannya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya perkaya dengan data yang baru. Nah, perkaya dengan data yang baru, datanya update gitu ya, datanya valid, datanya memadai jumlahnya. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kita menjumpai dilematis tema, topik penelitiannya dikuasai tetapi nggak menarik. Supaya menarik bagaimana? Spesifikkan lagi, fokuskan lagi, sempitkan lagi, yang berikutnya setelah itu adalah petakan keunikan-unikannya, ya. Cari keunikan-keunikannya. Ungkap hal-hal yang langka. Misalkan termasuk skenario pengujiannya, termasuk, berapa berapa perulangan pengujian itu akan dilakukan dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana alurnya dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk kita lebih menspesifikkan, kita lebih memetakan keunikan kita. Yang berikutnya adalah perkaya data yang baru ya. Jadi, yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya datanya dari mana saja ya? Berapa sih banyaknya data tersebut? Nah, apakah masih memungkinkan mendapatkan sumber-sumber data yang lain dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana karakteristik datanya? Bagaimana, karakteristik data yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti apa? Kompleksitasnya seperti apa ya dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya, topiknya menarik tapi nggak dikuasai. Nah, kalau yang tadi kan dikuasai tapi nggak menarik. Nah, sekarang topiknya itu menarik tapi nggak dikuasai. Langkahnya adalah banyak membaca, perbanyak membaca ya. Jadi dengan kita, semakin memperluas bacaan, maka akan semakin membuka wawasan pengetahuan kita terhadap topik yang akan kita angkat ya. Yang berikutnya adalah lakukan observasi, lakukan pengamatan. Yang berikutnya belajar dengan narasumber. Nah, pentingnya untuk kita bisa, brainstorming, kita bisa berdiskusi, kita bisa bertanya pada orang yang tepat ya. Orang yang tepat itu apa? Yang punya minat pada topik yang sama. Dia sudah teruji, dia punya kompetensi tersebut. Penelitian si mentor atau penelitian dosen itu memang, pada topik tersebut sudah ada, syukur-syukur banyak. Syukur-syukur, mentor atau dosen tersebut punya pengalaman meneliti pada topik tersebut, punya publikasi-publikasi terhadap topik tersebut. Sehingga apa? Sehingga bisa mengarahkan sumber-sumber pustaka yang dibutuhkan oleh mahasiswa, ya. Yang berikutnya adalah perbanyak eksperimen, memperbanyak melakukan simulasi, memperbanyak melakukan uji coba, dan lain sebagainya ya. Sehingga ini adalah upaya-upaya ketika menjumpai dilema topiknya menarik tetapi tidak dikuasai. Nah, sekarang bagaimana memilih topik penelitian? Nah, memilih topik penelitian itu ada cara sederhana ya. Pertama, topik-topik apa yang sudah diketahui, ya. Yang berikutnya, topik-topik apa yang disukai? Yang berikutnya,
Menarik nggak? Jadi pertama, punya pengetahuan topik-topiknya apa saja. Yang kedua, itu tadi kan tahu topiknya apa saja. Yang kedua adalah di antara topik-topik yang diketahui itu mana yang disukai. Yang ketiga, menarik enggak ya yang disukai itu. Nah, gitu. Nanti kalau dikuasai tapi nggak menarik, tadi ada solusinya. Tetapi kalau dikuasai tidak menarik, ada solusinya ya. Jadi ada 2 dilema tadi bisa, dicermati lagi bagaimana upaya-upaya supaya bisa meningkatkan, menemukan topik yang tepat, ya. Nah, bisa juga kita mengikuti, apa passion-nya kita, apa kesukaannya kita. Jadi teman-teman yang punya hobi itu penting ya. Dari hobi yang teman-teman, punyai, dari rutinitas melakukan kegiatan di keseharian, itu cermati, ada masalah apa sih? Nah, kemudian dengan pengetahuan yang dipunyai, dengan kompetensi yang dipunyai, dengan modal yang dipunyai, itu bagaimana berkontribusi untuk bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada di hobinya, permasalahan yang ada di kegiatan keseharian dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa mendapatkan topik itu bermacam-macam ya, dengan membaca buku, dengan membaca paper, dengan melakukan kegiatan keseharian, dengan melakukan hobi gitu ya, jalan-jalan, nonton film, kulineran sama teman-teman dan lain sebagainya. Kalau kita cermati, kita mau peduli, memperhatikan, pasti banyak peluang-peluang permasalahan yang berpotensi untuk bisa diangkat menjadi penelitian, tugas akhir. Ya, jadi misalkan, yang suka sepak bola. Nah, yang suka sepak bola, teknologi-teknologi apa saja sih yang sudah diterapkan pada pertandingan sepak bola? Nah, misalkan ya. Nah, dari teknologi-teknologi yang sudah ada, teman-teman bisa nggak memetakan peluang pengembangan sistem masa depan gitu ya, yang kaitannya di bidang, eee pertandingan sepak bola, bagaimana, semakin menjamin bahwa pelaksanaan pertandingan sepak bola itu adil gitu dan lain sebagainya, by teknologi. Nah, misalkan seperti itu. Cermati teknologi-teknologi yang saat ini sudah diterapkan ya, video asisten referee gitu ya, kemudian apa, ada goal line teknologi misalkan. Nah, itu selama ini sudah meningkatkan apa, tingkat keadilan gitu ya, fair gitu ya. Tetapi itu pasti tentu saja masih punya peluang-peluang yang masih bisa ditingkatkan gitu ya, performanya. Coba coba bisa mulai dari situ. Jadi dari, olahraga sepak bola misalkan atau dari pertandingan olahraga bersepeda misalkan dan lain sebagainya. Ya, jadi, kita bisa mulai dari mana? Nah gini ya, jadi masalahnya apa sih? Masalahnya dibuat-buat atau masalah real gitu ya. Nah, kemudian untuk semakin memfokuskan, kita lakukan brainstorming ya. Kita perlu melakukan brainstorming. Nah, tentu saja ini disesuaikan dengan minat kita ya. Sesuatu yang dilakukan sesuai dengan minat, sesuatu yang dilakukan dengan kompetensi, dan itu memang berpeluang untuk pengembangan karir, ini jadi modal yang luar biasa dalam memulai bahkan sampai akhirnya nanti menyelesaikan penelitian ya. Jadi kalau kita melakukan apapun itu, sesuai minat, sesuai kompetensi, dan apa yang akan kita lakukan itu memang bermanfaat bagi pengembangan karir kita, maka tentu saja kita akan dengan sukacita melakukannya ya. Jadi tetap mau peduli, mengamati dan mengkaji kenyataan di lapangan. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sumber inspirasi yang luar biasa, eee, dalam kita menemukan permasalahan penelitian ya. Dan selalu dibiasakan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena dalam penelitian selalu dituntut hal barunya apa gitu ya, novelty-nya apa, keunikannya apa, kemudian kontribusi yang akan ditargetkan untuk bisa dihasilkan dari penelitian ini apa. Nah, hal tersebut itu akan bisa dihadirkan ketika kita selalu berpikir kreatif dan inovatif ya. Jadi ada istilah ATM gitu ya, amati amati semuanya, mengamati, artikel-artikel, publikasi-publikasi ilmiah pada topik tersebut,
mengamati lingkungan sekitar gitu ya, kemudian tiru dan modifikasi. Nah, modifikasi ini yang, akan mengantarkan penelitian teman-teman menghasilkan kontribusi ya. Jadi apa? Karena penelitian kita itu harus didasarkan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang kita jadikan dasar penelitian kita, maka penelitian kita harus semakin meningkatkan performa dari penelitian yang kita gunakan sebagai fondasi penelitian kita. Oke, ya. Yang berikutnya adalah brainstorming mencari topik. Ya, jadi teman-teman harus banyak mengamati dan mengkaji kenyataan di lapangan. Jadi ya, cermati ketika teman-teman, keluar dari rumah, keluar dari kos gitu ya, menuju suatu tempat, misalkan kampus gitu ya, apa saja sih yang ditemuin selama perjalanan dari rumah ke kampus misalkan ya, dari rumah ke toko buku misalkan, dari rumah ke supermarket misalkan, apa saja yang dijumpai permasalahannya. Yang berikutnya, perbanyaklah membaca, ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, ketika kita mendeklar bahwa profesi kita adalah sebagai seorang peneliti, maka kegiatan literasi, budaya literasi itu tidak akan pernah terlepas dari, kita. Banyak bertanya ya, banyak mengkonfirmasi sesuatu yang belum kita pahami gitu ya, banyak berdiskusi. Nah, tentu saja berdiskusi dengan orang-orang yang tepat, yang punya minat yang sama, kemudian banyak berpikir kreatif dan inovatif, supaya apa? Supaya bisa menghasilkan, sesuatu yang baru, supaya bisa menghasilkan, peningkatan, supaya bisa menghasilkan kontribusi. Dan ini diulang-ulang. Nah, ini diulang-ulang supaya apa? Supaya nanti bisa membawa kita menentukan topik yang tepat. Nah, biasakan biasakan untuk mencoret-coret ya. Jadi biasakan, ada kertas gitu ya atau ada, alat yang bisa mendokumentasikan apa yang kita jumpai selama perjalanan, selama kita berkegiatan. Jadi inspirasi itu kadang dicari-cari nggak datang gitu ya, dicari-cari nggak ketemu gitu ya. Tetapi ketika kita diam gitu, oh ternyata tiba-tiba inspirasi datang. Nah, kalau tidak cepat-cepat didokumentasikan, tidak cepat-cepat dicatat, nanti keburu lupa gitu ya. Nah, biasakan bikin mind mapping. Nah, ini contohnya, contoh bikin mind mapping. Ya. Jadi semakin ruwet mind mapping kita, maka semakin spesifik nanti permasalahannya. Nah, bagaimana kita bisa menggambar seruwet ini gitu ya, bagaimana kita bisa menggambar mind mapping sedetail ini, tentu saja wawasan pengetahuan kita harus banyak. Dari mana? Dari internet. Dari mana? Dari nonton film. Dari mana? Dari ikut webinar gitu ya, sering diskusi, kemudian, mendengarkan radio gitu ya, membaca koran, membaca majalah, membaca buku, membaca paper, membaca laporan penelitian dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak wawasan kita, maka akan semakin, kita bisa memetakan peluang-peluang topik penelitian secara lebih spesifik ya. Jadi, tadi seperti saya katakan bahwa kehidupan sehari-hari itu menyediakan banyak sekali sumber inspirasi ya. Mulai sekarang teman-teman biasakan untuk membuat mind mapping, ya. Jadi mind mapping ini justru lebih bisa menggambarkan penjaringan, bagaimana kita menyaring topik gitu ya. Jadi daripada kita menulis narasi yang panjang gitu mungkin tidak tidak akan dengan cepat tertangkap idenya gitu, tetapi dengan kita mengilustrasikan mind mapping ini, kita akan semakin apa, bisa menspesifikkan topik yang akan kita angkat. Jadi misalkan, ini bisa cabang-cabang ini bisa bermacam-macam ya teman-teman. Cabangnya itu bisa berdasarkan apa, kemungkinan permasalahan yang ada, bisa berdasarkan objeknya, bisa berdasarkan nanti kalau misalkan ini sudah dikaitkan dengan, kajian pustaka, bisa dikaitkan dengan sumber sumber paper-nya dari mana dan lain sebagainya. Metodenya apa yang digunakan dan sebagainya. Dataset-nya apa saja, sumbernya dari mana dan lain sebagainya ya. Jadi, biasakan untuk menyaring topik dengan cara mencoret-coret, ya. Jadi mencoret-coret dalam bentuk umumnya dalam bentuk mind mapping. Ya. Jadi, peta topik penelitian, jadi yang di mind mapping ini
mind mapping ini digunakan sebagai penggambaran peta topik penelitian ya. Jadi nanti kemudian, kita kita bisa tandai dengan cara melingkari, "Oh, ini akan jadi fokus penelitian saya," atau ditandai dengan, checklist gitu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi peta topik penelitian ini merupakan penggambaran peta pemikiran atau peta pengetahuan tentang apa? Terkait dengan topik penelitian pada suatu bidang ilmu, ya. Jadi, teman-teman bisa melihat bahwa ini topiknya tentang apa sih? Ini topiknya tentang global warming. Nah, ini topiknya tentang global warming. Global warming itu bisa meliputi apa saja sih sumbernya? Nah, gitu ya, misalkan ya. Nah, di masing-masing, sumber yang berkontribusi terhadap, global warming ini, itu apa saja sih, variabelnya, kriterianya, dan lain sebagainya ya. Nah, umumnya tadi menggunakan teknik mind mapping. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya kita membuat peta topik penelitian, tujuannya apa sih nyorat-nyoret, apa, ke bagan, diagram tadi gitu. Ini digunakan untuk mempermudah mengetahui, memetakan, memutuskan, menentukan posisi topik penelitian yang akan kita teliti, ya. Kemudian, nah ini, tujuan membuat peta topik penelitian pertama adalah kita bisa memahami secara komprehensif gitu ya. Kita bisa memahami secara mendalam terkait dengan topik penelitian yang dipilih. Kita akan menjadi semakin tahu, lingkup permasalahannya, lingkup cakupannya, dan lain sebagainya. Kita akan mengetahui, apa saja permasalahan yang bisa diangkat, kemudian kita lebih spesifikkan lagi dan lain sebagainya. Semakin detail kita bisa membuat mind mapping, maka akan semakin, spesifik topeng yang akan kita angkat. Yang kedua adalah lebih mudah memahami dalam mencari referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Karena apa? Semakin detail, semakin spesifik, maka referensi yang akan kita cari juga sudah semakin, fokus. Kemudian lebih mudah dalam menemukan masalah penelitian dan menetapkan tujuan penelitian. Ya, dengan semakin kita detail, semakin kompleksitas, mind mapping yang kita buat itu semakin, gamblang, maka kita akan menemukan masalah akan semakin terang benderang begitu ya. Dengan permasalahan yang sudah kita tentukan, kita yakin permasalahan itu yang akan kita angkat, maka kita juga akan semakin mantap menetapkan tujuan dari penelitian kita. Yang berikutnya adalah kita akan semakin bisa memutuskan posisi topik penelitian kita ya. Kita akan jadi semakin bisa apa, nyaman gitu, percaya diri, bedanya apa dengan penelitian penelitian yang setopik dengan kita ya. Jadi posisi kita sebagai peneliti akan semakin tegas, jelas gitu ya. Yang berikutnya adalah langkah-langkah membuat peta topik penelitian. Pertama, tentukan dulu bidang ilmu yang akan diteliti. Nah, teman-teman ini tetapkan bidang ilmu yang akan diteliti apa. Yang berikutnya adalah menelusuri jurnal internasional apa saja yang sering mempublikasikan hasil penelitian bidang tersebut ya. Supaya apa? Supaya kita lebih terarah gitu ya. Kita semakin apa? Sudah tertentu gitu, jurnal-jurnal apa saja yang akan kita baca itu sudah tertentu. Karena apa? Karena kita sudah menelusuri terkait dengan bidang ilmu tersebut, jurnalnya apa saja ya yang pokok bidang ilmunya memang dia publikasinya pada bidang tersebut gitu ya. Kemudian cari sebanyak-banyaknya paper di jurnal internasional bereputasi dengan kata kunci sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditentukan ya. Nah, karena ini, dalam rangka untuk menemukan peta topik penelitian, maka utamakan, eee, paper-paper yang dibaca adalah paper-paper yang jenisnya adalah paper review atau systematic literatur review, ya. Setelah itu baru kemudian bisa paper teknik untuk tambahan pengetahuan. Nah, kenapa memperbanyak membaca paper-paper jurnal internasional bereputasi? Nah, karena kita membuat fondasi penelitian kita didasarkan atas paper-paper yang bermutu, yang berkualitas, tentu saja fondasi kita akan semakin kuat ya. Paper-paper bisa lolos dipublikasikan di dalam jurnal internasional bereputasi tentu saja, seleksinya sangat ketat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga
paper yang masuk ke sana, pasti papernya bagus. Nah, itu. Kalau dasar kita membangun fondasi penelitian kita dari hasil-hasil penelitian yang berkualitas, tentu bangunan kita akan semakin kokoh, ya. Kemudian baca paper-paper tersebut dan temukan topik utamanya, ya. Jadi tentukan bidang ilmu yang akan diteliti. Yang kedua, telusuri jurnal-jurnal internasional bereputasi apa saja ya yang sering mempublikasikan hasil penelitian pada bidang ilmu tersebut. Yang kedua, cari sebanyak-banyaknya paper eh, dengan kata kunci bidang ilmu tersebut dan eh, utamakan teman-teman membaca paper yang jenisnya adalah paper review atau systematic literature review. Nah, baru kemudian untuk tambahan-tambahan pengetahuan bisa membaca paper-paper yang teknik. Yang berikutnya adalah baca paper-paper tersebut dan temukan topik utamanya dalam pembahasan. Nah, hubungkan topik-topik tersebut dari bidang ilmu yang sudah ditentukan tadi menuju topik yang lebih spesifik ya. Jadi setelah membaca masing-masing paper itu topik utamanya apa, yuk kaitkan. Kaitkan antara satu paper dengan paper yang lain, itu topik-topiknya seperti apa. Supaya apa? Supaya lebih menspesifikkan topik yang akan kita angkat. Nah, kemudian jika sudah menemukan topik yang lebih spesifik, pilih salah satu paper sebagai referensi utama. Nah, tadi ya sudah membaca sekian sekian paper ya, usahakan yang paper internasional bereputasi. Masing-masing paper tentukan topik utamanya dia apa. Kemudian satu kelompok paper tersebut spesifikkan lagi topiknya terkait apa ya. Setelah kita mampu menemukan topik yang lebih spesifik, pilih salah satu paper. Jadi teman-teman sudah membaca sekian banyak paper, pilih salah satu paper sebagai referensi utama. Untuk apa? Untuk bisa dipelajari lebih detail. Ya. Yang berikutnya dari satu paper yang dijadikan referensi utama tadi, metode apa saja ya yang digunakan? Nah, apa kelebihan dan kelemahan dari metode yang digunakan tersebut? Kapan metode tersebut digunakan? Nah, mengapa perlu tahu kapan metode tersebut digunakan? Supaya kita tahu metode tersebut berkontribusi pada saat tahapan yang mana dalam alur penelitian, ya. Nah, kemudian jadi satu paper yang dijadikan referensi utama tadi dikaji metodenya apa saja yang digunakan. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan metode tersebut. Kapan metode tersebut berkontribusi pada tahapan yang mana dalam suatu metodologi. Kemudian satu paper tersebut dicek di daftar referensinya. Akseslah paper-paper yang ada di bagian referensi dari paper referensi utama tadi. Ya. Yang berikutnya apa? Lakukan critical reading ya. Bacalah secara seksama, bacalah secara kritis pada paper-paper yang ada di referensi utama. Temukan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing paper ya. Jadi dalam satu paper utama di bagian referensinya kan ada daftar pustakanya tuh, ada daftar referensinya. Akseslah paper-paper tersebut ya. Umumnya cukup banyak, umumnya lebih dari 20. Nah, memang teman-teman jangan mengeluh. Untuk bisa menghadirkan suatu penelitian yang berkualitas, tentu saja teman-teman harus punya kesabaran, punya ketelitian gitu ya. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita akan semakin semakin kuat terhadap apa? Terhadap permasalahan yang akan diteliti. Tuliskan kesimpulan yang ingin teman-teman buat, setelah itu, setelah teman-teman selesai membaca paper tersebut. Jadi paper-nya dibaca, habis itu harus didokumentasikan. Hasil membacanya itu bagaimana, satu paper kesimpulannya apa, paper yang lain dan lain sebagainya, ya. Kemudian subtopik penelitian apa saja yang dikerjakan di penelitian dengan topik tersebut. Nah, di paper-paper yang ada di referensi tadi, itu subtopik penelitiannya apa saja. Nah, datasetnya ya, dataset yang digunakan itu apa saja? Dari mana? Metodenya apa saja? Masalah penelitiannya apa saja? Kemudian gambar peta topiknya ya. Jadi ini adalah pendekatan peta topik penelitian setelah kita melakukan literatur review. Nah, nanti bagaimana teman-teman bisa memetakan peta topik penelitian itu
ada beberapa software yang bisa digunakan, salah duanya, teman-teman bisa menggunakan Freeman atau Xman. Ini ada linknya, nanti teman-teman bisa bisa akses lewat itu, ya. Ya, ini ada tips ya. Jadi bacalah paper yang mereview paper-paper yang berkaitan dengan bidang riset, bidang ilmu yang akan teman-teman teliti. Ciri judulnya adalah, eee, kata kuncinya ada, review gitu ya, survei atau future trend. Ya, jadi ketika kita akan memetakan suatu topik penelitian, maka yang kita baca usahakan memang paper-paper yang jenisnya adalah paper review atau systematic literature review. Setelah itu, buatlah peta topik penelitian. Bagaimana membuat peta topik penelitian tadi sudah dijelaskan ya langkah-langkahnya. Kemudian tandai topik yang akan diteliti ya. Nah, ini adalah beberapa judul paper yang jenisnya adalah, review gitu ya. Nanti, teman-teman bisa bisa cermati juga gitu. Ya, jadi ini adalah judul-judul paper yang jenisnya adalah paper review. Nah, ini juga, eee, di 3 paper yang saya contohkan ini merupakan hasil penelitian saya dengan rekan-rekan, ada juga hasil penelitian dari mahasiswa yang saya bimbing. Nanti teman-teman juga bisa cermati. Nah, bagaimana menggambarkan gitu ya peta topik penelitian, ini contohnya adalah peta topik penelitian stemming dengan pendekatan metode. Nah, jadi ketika teman-teman membuat peta topik, ini bagaimana membuat cabangnya itu bermacam-macam ya, berdasarkan, pendekatan yang dia gunakan. Jadi misalkan kalau digunakan berdasarkan metode, nah misalkan ini, eee, topiknya itu by metode. Nah, jadi setiap cabangnya itu berdasarkan metode. Nanti di suatu metode dicabangkan lagi. Nanti di suatu metode dicabangkan lagi. Nah, ini adalah, pendekatannya adalah by metode. Ada juga yang pendekatannya itu by rujukan ya. Jadi ini by rujukan. Jadi kita bisa lihat misalnya di suatu topik, software defect prediction gitu ya. Nah, ini nanti paper-nya apa saja sih yang mempublikasikan di bidang tersebut gitu misalkan ya. Nah, misalkan di suatu jurnal, jadi jurnal atau proceeding atau apa, majalah yang memang dia fokusnya mempublikasikan hasil-hasil penelitian pada bidang tersebut. Nah, misalkan ada beberapa media publikasi, masing-masing media publikasi itu apa saja jurnalnya gitu ya, apa saja, majalah ilmiahnya dan lain sebagainya. Ini by jenis rujukannya gitu ya. Kalau tadi kan pendekatannya adalah pendekatan metode, kalau ini adalah pendekatannya adalah pendekatan referensi rujukannya. Nah, apapun itu, fungsinya adalah memudahkan kita dalam memetakan suatu topik penelitian, ya. Kemudian ini misalkan ada, contoh peta topik penelitian deteksi pornografi. Nah, deteksi pornografi itu yang deteksi apanya, misalkan, oh ini berbasis video, atau berbasis image gitu ya, atau berdasarkan klasifikasi dan lain sebagainya. Nah, misalkan deteksinya itu deteksi by apa gitu ya, apakah warna kulit gitu ya, apakah tekstur gitu ya, apakah bentuk dan lain sebagainya. Nah, ini di kelompok-kelompokkan. Nah, apapun jenis pengelompokannya, usahakan dalam sebuah peta topik penelitian, itu pengelompokannya konsisten. Jadi apakah mau dikelompokkan berdasarkan referensi rujukannya, apakah dikelompokkan berdasarkan pendekatan metodenya, apakah berdasarkan objek, datanya dan lain sebagainya ya. Kalau perlu di setiap pengelompokan, setiap pencabangan itu disertakan juga nomor-nomor papernya ya. Jadi nanti secara lengkap ada di daftar pustaka, ada list tersendiri, tetapi nanti, ini kita kodekan gitu ya, kita kodekan, misalkan deteksi pornografi yang basisnya adalah video, misalkan dia dideteksi berdasarkan, motion factor gitu, siapa saja yang sudah meneliti itu. Nah, misalkan, oh ternyata di paper yang pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya ya. Atau deteksi berdasarkan keyframe. Kalau yang berdasarkan keyframe siapa saja yang sudah meneliti? Oh ternyata di paper ke-5, ke-6, ke-8 dan seterusnya ya. Nah, kemudian jika tertarik pada suatu bidang penelitian maka tandain. Nah, misalkan apa? Oh nanti saya juga akan melanjutkan penelitian di deteksi pornografi, basisnya apa? Basisnya misal image. Kemudian
di dalam image itu kan dibagi-bagi, apakah berdasarkan warna kulit, warna yang mirip dengan tone kulit, ataukah berdasarkan tekstur, ataukah berdasarkan bentuk. Oh, nanti, saya memilih deteksi pornografi berbasis image, khususnya pendekatannya dalam deteksi berdasarkan bentuk. Nah, ini kita tandai, misalkan gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita menyaring topik. Nah, misalkan tadi seperti yang, paper yang saya contohkan dari hasil penelitian saya dan teman-teman, dan mahasiswa yang saya bimbing pula, misalkan di analisis profiling. Analisis profiling untuk pengkategorian apa? Oh, ternyata untuk pengkategorian DISC gitu. Untuk pengkategorian DISC ini berbasis apa? Berbasis teks. Sumber datanya dari mana? Dari Twitter. Oke. Kemudian, sistemnya bagaimana? Machine learning dan lain sebagainya ya. Jadi sampai nanti akhirnya akan terucut, oh SPM nanti saya akan terapkan, akan saya teliti apa performa SPM dalam menganalisis profiling, mmm, pengguna media sosial khususnya Twitter untuk dengan pendekatan DISC. Ya, demikian, teman-teman, contoh peta topik penelitian, tetapi tidak ada ketentuan yang baku ya, bagaimana teman-teman harus menyaring topik dengan menyajikan, peta topik penelitian ya. Bisa dengan tadi coret-coret atau bisa dengan mengerucutkan ya, jadi mem-breakdown, mulai dari yang lebih lebih umum, kemudian difokuskan lagi, tandai ya. Tandai bisa dengan melingkari, dengan checklist, atau dengan memberikan warna. Nah, ini beberapa contoh teman-teman, eee, apa nanti penyajiannya, tujuannya satu, tujuannya adalah supaya teman-teman bisa lebih mudah menyaring topik penelitian, ya. Jadi di sini misalkan ya tadi yang di peta topik penelitian di analisis profiling adalah tema utama yang diteliti, kemudian banyak metode pendekatan penggolongan karakter orang ya, ada MBTI, ada Big Five, ada DISC gitu ya, ada, The Four Temperamen dan lain sebagainya. Nah, yang dipilih adalah DISC di sini berdasarkan gambar tadi ya, berdasarkan gambar tadi, ini adalah, isu utamanya adalah analisis profiling, kemudian pendekatannya adalah DISC. Nah, analisis profiling sendiri itu datanya bisa beragam. Kita bisa melakukan analisis profiling karakter seseorang, itu bisa berdasarkan gambar, berdasarkan teks, berdasarkan video, berdasarkan suara. Nah, di sini dipilih adalah yang teks, ya, dipilih adalah yang teks. Nah, sumber data teksnya macam-macam, sumber data teksnya bisa dari Facebook, bisa dari Instagram, bisa dari Twitter, bisa dari LinkedIn, dan lain sebagainya. Nah, di sini ditentukan, sudah dipilih bahwa nanti sumber penelitiannya dari teks-teks yang dituliskan oleh pengguna media sosial Twitter. Nah, pengelolaan data teks media sosial banyak tekniknya. Nah, di dalam penelitian ini dipilih tekniknya adalah machine learning ya. Jadi, banyak yang bisa digunakan gitu ya, tetapi pendekatan di sini adalah menggunakan, machine learning. Nah, machine learning ini tergolong, supervised dan selanjutnya dipilih algoritma SVM. Nah, machine learning sendiri itu nanti, bisa unsupervised atau yang supervised. Yang supervised itu bisa SVM, bisa, naive, bias, atau yang KNN. Nah, di penelitian ini misalkan adalah, SVM. Nah, jadi teman-teman usahakan bisa menentukan isu utamanya. Nah, isu utamanya kemudian ada pendekatannya, pendekatan ini berbasis apa gitu ya, sumber datanya dari mana, teknik pengelolaan datanya seperti apa, apakah yang berikutnya dispesifikasikan lagi hingga apa, hingga nanti mengerucut sampai metode yang digunakan. Ya, jadi ada masalah dan metode tergambarkan secara gamblang di dalam topik penelitian. Nah, peta topik ini satu orang dengan orang yang lain tentu saja berbeda-beda dalam menggambarkannya ya. Jadi walaupun yang dilakukan sama, tetapi tingkat kedetailannya berbeda-beda tergantung kejelian dari masing-masing orang yang membuatnya. Ya. Nah, yang berikutnya teman-teman sebagai latihan gitu ya, sebagai praktek gitu ya,
Jadi setelah kita berdiskusi bersama, kemudian yuk praktek gitu ya, supaya semakin semakin terukur progresnya gitu ya, semakin meningkat gitu capaiannya. Pilih salah satu paper review yang ditemukan. Jadi teman-teman carilah paper dari bidang yang teman-teman minati, kemudian paper tersebut usahakan adalah paper yang jenisnya paper review, systematic literature review, kemudian ambil satu, baca, pahami gitu ya. 1 minggu itu tugasnya memahami paper ya. Kemudian hasil bacaan setiap orang akan unik ya, jadi tidak akan sama ya. Jadi satu paper yang sama difahami oleh satu orang dengan orang yang lain sangat bisa jadi berbeda-beda ya. Meskipun paper yang dibaca sama ya, berdasarkan maksud dan pengetahuan dasar pembacanya ya. Semakin banyak wawasan yang dipunyai tentu saja semakin semakin banyak juga pengetahuan yang diperoleh dari paper yang dibaca. Semakin bisa memotret permasalahannya dan lain sebagainya. Semakin menemukan peluang, semakin menemukan celah, gap dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya pilih satu, pahami. Oke, pilih satu, pahami. Buatlah peta topik penelitian tersebut. Lalu pilihlah subtopik yang teman-teman, minati, lingkari. Nah, peta topik tersebut tentu saja dari hasil satu paper review yang sudah dipilih itu di daftar pustaka, kan ada rujukannya, ada referensi-referensi ya. Baca itu, pahami itu. Dari satu paper dengan sekian banyak referensi, itu buat peta topiknya ya. Jika memungkinkan, cantumkan referensi dari paper lain ya, seperti contoh yang ditampilkan pada tayangan sebelumnya. Nah, setelah itu presentasikan dari hasil pembuatan peta topik yang telah teman-teman buat. Oke. Demikian teman-teman, kita jumpa kembali minggu depan dengan teman-teman sudah membuat draft peta topik dan menjelaskan di kelas online. Oke. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.